Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, dan rekan-rekan Pradi yang saya hormati. Fraksi Partai Demokrat telah menerima dan membaca, juga mendengarkan secara seksama yang disampaikan secara bergantian dari rekan-rekan Pradi. Kami mengucapkan terima kasih untuk masukan ini, karena telahan singkatnya ada sampai sekali, saya baca satu-satu tadi, 37, usulan masukannya juga tadi sampai 12, dan juga soal upaya hukum. Sebelum saya masuk ke substansinya, izinkan saya juga memberikan harapan dari masukan yang sudah ada disampaikan tadi teman-teman dan pimpinan, karena ini baru akan berjalan terus meski panja sudah ada, dan sekarang menerima masukan dari masyarakat dan praktisi atau para pihak yang terlibat langsung dalam hukum acara kita ini. Saya berharap agar partisipasi publiknya cukup banyak. Mungkinkah teman-teman DPN Pradi juga menggelorakan ini sampai ke tingkat cabangnya? Karena semua advokat juga harus membaca ini. Semua advokat juga harus memahami ini, sehingga sekaliguslah saya berharap sekali glorifikasi ini menjadi penting, karena memang ini sudah kita tunggu mungkin puluhan bahkan sampai 100 tahun barangkali kalau kita ikutin dari zaman di Belanda tadi yang sudah disebutkan kolonial sampai pasca kolonial tadi. Jadi harapan saya dari saya itu, kebetulan saya pernah lakukan sekali waktu pertama sekali masuk undang-undang RUU ini, lagi ke dapil, saya ajak kumpul gitu teman-teman Pradi, juga para advokat lain juga di kampus. Mereka menunggu materi ini dan sudah kami bagikan juga secepatnya. Karena itu pimpinan juga sudah mengatur jadwal kita semua, tapi ini jadi sangat singkat nanti kalau ruang-ruangnya hanya sebatas ini. Apalagi yang kenapa kita butuhkan dari teman-teman advokat, sesungguhnya kitalah usernya yang punya pengalaman hitam putih, pahit getir manisnya beracara di hukum acara perdata kita ini, mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan seterusnya yang tadi sudah sama-sama kita diskusikan. Karena itu saya membayangkan tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya advokat, bahkan juga kampus-kampus, apalagi teman-teman Pradi buat pendidikan advokat dan seterusnya. Saya kira ini kilometer nol kita yang harus kita semangati bersama. Itu harapan dari kami untuk kawan-kawan semua di Pradi. Kalau kita baca 3 tahapan sebelum sidang, dalam sidang, dan pasca sidang atau pasca putusan, saya ingin masuk yang tadi pimpinan memulai di awal, yaitu pasca putusan. Seperti layaknya orang berlomba lari jarak jauh begitu, pasti ada juaranya, tapi belum pasti dia dapat pialanya. Dan saya melihat terjadi ini, dan karena itu minta masukan dari teman-teman Pradi, para advokat yang sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya menjadi pembela keadilan ini, pada pengalaman-pengalaman paling pahit. Saya mau minta yang paling pahit supaya tahu kita cara mengatasinya, yaitu finish menyentuh garis keadilan itu tapi tidak dapat pialanya gitu. Kalau itu terjadi, saya kira nggak ada gunanya undang-undang ini kita perbaiki, nggak kita hantarkan itu. Kan kita selalu bicara biarpun langit runtuh, keadilan harus kita tegakkan. Nah, itu enak didengar aja itu. Dalam konteks hukum acara ini saya mau mengatakan begini, rasa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Rasa keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri, dan keadilan tiba di pangkuan sang pencari keadilan. Dan saya kira teman-teman advokat dan Pradi itu misalnya mempunyai tanggung jawab yang besar di situ. Bukan soal tadi di depan saat sidang, tapi saya mau mengejarnya pasca putusan itu untuk dieksekusi. Saya mau bicara eksekusi tadi. Nah, salah satu masalah eksekusi yang menjadi problem menurut saya, dan teman-teman Pradi bisa bantu, dan ini
telah dimasukkan dalam ini butir 9. Butir 9 yaitu bolehkan sita aset BUMN atau BUMD atau negara memiliki saham dan seterusnya. Ini kalau dibenturkan undang-undang keuangan negara, mati semua kita. Nggak dapat piala itu, biarpun bapak-bapak menang sampai dieksekusi nanti. Pas mau eksekusi dia bilang tidak bisa dieksekusi karena undang-undang keuangan negara. Nah, apa pandangan teman-teman tentang itu? Maksud saya begitu, Pak. Kita bikin bagus pun hukum acara ini nggak bisa kita tembus. Gimana nembusnya itu? Ini mungkin Peradi punya pengalaman yang banyak sekali. Ini yang baru nomor 9. Saya setuju ini nomor 9 ini tadi dikritisi. Tapi boleh enggak teman-teman Peradi kasih tahu ke Komisi 3, ini data, ini fakta, banyaknya putusan yang tidak tereksekusi. Saya kira ini dosa kita semua ini kalau nggak tereksekusi. Siapapun yang ikut terlibat di sini, jika dia tidak tereksekusi, dosa kita semua ini. Nah, berkenaan dengan itu, kami ingin meminta pandangan dan masukan dari bapak-bapak dan ibu semua. Jika eksekusi itu tidak bisa dijalankan, tadi Pak Ketua Pimpinan sudah mengatakan SDM-nya, jurusitanya segitulah, tadi jaraknya yang jauh-jauh lah, dan ini menjadi kewenangan Ketua PN lah, sambil-sambil lah, begitu dia mau dieksekusi, tak bisalah, ada perlawanan lah, dan seterusnya. Adakah pemikiran, ini pertanyaan saya, pemikiran teman-teman advokat, karena ini nyambut nanti ke teman-teman juga, profesi juga yang sampaikan Habib tadi, apa itu? Bila ada pihak siapapun dia yang menghalang-halangi eksekusi yang sudah harus dieksekusi, setuju nggak teman-teman itu kita masukkan sebagai contempt of court? Supaya dia menyentuh garis finishnya. Boleh tidak? Bisa, itu saya minta pandangan. Agar kita selesaikan soal yang paling ujung ini. Tadi kan saya katakan tadi saya mau ambil yang paling ujung itu. Itu yang saya ingin, kalau boleh Peradi, mengumpulkan atau menyampaikan data di Papua kayak mana ini eksekusi ini. Ya, di Aceh kayak mana ini. Di daerah-daerah makin pedalaman kayak mana ini. Atau di kampung kami lah sama Bang Niko ini. Sidang di PN Simalungun. Kampungnya itu di Nagori Halasan lah, entah di mana lah itu. Oke, bersidang dia sampai 3 bulan, 6 bulan selesai. Putuslah inkrah, nggak tahu lagi dia kapan perkara itu selesai dan kemana mau disampaikan dan seterusnya. Apakah teman-teman setuju? Pertanyaan saya nih. Negara wajib membiayai eksekusi itu, terutama pada perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Meskipun tadi Pak Niko nyampaikan ini otonom murni, ini privat gitu. Tapi karena kita bikin undang-undang ini, negara harus menjamin keadilan tiba kepada sang pencari keadilan. Ini pertanyaan kita kepada teman-teman Peradi. Setuju atau tidak? Kalau setuju, seperti apa normanya? Karena itu teman-teman dari Peradi, sekali lagi saya memang masuk di paling ujung, karena bagi saya itu penting. Dari hasil diskusi kami dan rapat-rapat dengan Mahkamah Agung, pimpinan selalu mengumumkan kepada kita, ribuan Pak perkara itu tak tereksekusi, bahkan puluhan ribu. Dan saya yakin teman-teman advokat terlibat di dalamnya. Meskipun kuasa sudah dicabut di tengah jalan seperti disebutkan pimpinan, terlibat juga itu. Paling nggak setengah lah dosanya, karena tidak sampai selesai. Nah, ini menurut kita tantangan yang sangat besar yang harus kita hadapi pasca kolonial tadi, gitulah. Dengan teknologi tadi semua, saya setuju semua yang disampaikan teman-teman. Bagaimana kita menurumuskan norma ini agar di soal eksekusi ini betul-betul menjadi harapan kita semua. Setiap diketok oleh pengadilan dan inkrah, harusnya itu dijalankan dan dieksekusi. Apapun bayarannya. Itulah tadi yang kita sebutkan, langit biarpun langit runtuh. Kalau saya balik, biarpun langit runtuh, eksekusi harus dijalankan. Kan begitu? Kalau itu setuju, bagaimana membuat norma ini? Terakhir pimpinan, dengan membaca yang 37 item ini plus tadi 12 masukan lain, saya kira lewat pimpinan saya menyarankan kepada teman-teman seperti disampaikan juga Pak Adang, boleh hendak kita dibikinkan normanya langsung saja, detail begitu, dengan sekalian juga ini juga sudah disosialisasikan sampai ke tingkat cabang kawan-kawan organisasi supaya hiduplah Peradi ini, karena saya juga anggota Peradi. Terima kasih pimpinan.